Indonesia, karena kita nanti semua hakim-hakim agama dari seluruh dunia belajarnya ke sini, karena kita menjadi negara yang masuk satu-satunya dari 5 besar dunia tersebut. Kita akan berubah dunia sekali lagi, insya Allah. Amin. Bapak sekalian, Allah, memang kita acaranya sampai 12. Tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Karena saya nanti boleh pamit sebentar menjenguk kawan di rumah sakit Gatot Subroto. Ini baru tabrakan, patah 9 badannya, ngeri banget. Sopir taksi meninggal. Ini pas mau rombongan nyusul acara SBY di Bali kemarin. Jadi saya nengok dulu sebentar sini, naik taksi gampang dah. Terus saya balik lagi. Jadi kalau ada pertanyaan tidak ada lagi. Ada data. Apa? Silakan kalau ada Pak Presiden. Terima kasih Pak Abdurrahman, sangat memukau presentasinya luar biasa. Saya lihat tidak ada peserta juga yang kalah. Luar biasa, jok-joknya juga sangat segar. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 30 menit sebelum jeda ya. Mungkin ada pertanyaan 3 orang. Bapak, ya 1 Pak Fazal Kamil dan Bapak. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ngantuk Pak dibikinnya presentasi Bapak, sangat menarik. Tetapi dari sisi lain saya berpikir sampai di mana transformasi ekonomi syariah bisa diterapkan pada tataran perekonomian yang ada di Indonesia. Karena kita melihat begini Pak, ada beberapa contoh yang berkembang akhir ini, putusan tentang Tani Hadi Chandra, kemudian ada beberapa kasus syariah masuk ke PN ditolak 4 kali berulang-ulang tetap ditolak. Walaupun kita tahu bahwa terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dari sisi kemasyarakatan kayaknya 50-50. Orang masyarakat itu begini Pak, 50-50. Satu sisi mana yang menguntungkan saya, lari ke PN atau lari masih jalan itu Pak. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita tampung atau ya kita tampung yang kedua Pak Faisal dan yang pertama mohon maaf dari Ja'far Rasyid dari Bandung. Bapak Ja'far Rasyid dari Bandung, mohon maaf. Ya, silakan pertama Ja'far, yang kedua Pak Faisal, silakan. Ketua PA Cilegon. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan Bapak narasumber berkaitan tentang wa'ad yang terkait dengan akad tadi Pak. Saya pernah membaca buku dari Bapak narasumber kita ini, kalau tidak salah Bank Islam, kajian fikih dan analisisnya itu wa'ad dan akad dalam hukum positif ada dikenal juga dengan MOU Pak. Itu menganut asas yang terkait di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang ada giumnya ada disebut Pacta Sunt Servanda, atau kekuatan dari perjanjian itu dipersamakan dengan undang-undang. Yang ingin saya pertanyakan Pak, di dalam MOU itu Bapak jelaskan dalam buku ada istilah namanya revolving facility Pak. Ini fasilitas-fasilitas apa saja di dalam MOU itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sangat menarik Bapak narasumber, nanti akan ada rencana ke depan 4 tim untuk jumpa pers, yakni dari BI, dari PA dan Bank Syariah, serta satu lagi lainnya tadi apa dari saya lupa. Alangkah baiknya Pak, di samping OJK tadi, notaris Pak, karena di dalam Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, ini yang membuat banyak tikungan ataupun makhraj tadi dalam perjanjian-perjanjian tadi Pak. Coba diajak dalam jumpa pers nanti Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taslim dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Baiklah, yang pertama saya tanyakan mengenai skim perbankan ini, yaitu soal mudarabah. Kalau kita perhatikan konsep mudarabah dalam kitab fikih itu kan sahibul mal sebagai pemilik modal menyerahkan uangnya kepada mudarib, kemudian kerugian ditanggung oleh sahibul mal, sedangkan mudarib ini hanya menanggung risiko waktu
dan tenaga. Nah, ini bagaimana untuk mengaplikasikannya ke perbankan? Sebab di perbankan itu sendiri itu sahibul malnya itu bukan milik utang. Uang yang dikelola oleh perbankan itu kan milik nasabah, milik pihak ketiga. Nah, kemudian apakah mungkin bank mau menanggung kerugian kalau di konsep udara ini, sedangkan yang mengelolanya mudarik, tidak ada di sini apa namanya perkongsian lagi, sifat. Ini yang pertama. Yang kedua, ini mengenai murabahah. Konsep pembiayaan murabahah ini kalau saya tidak salah, itu bank itu bisa mewakilkan untuk membeli barang-barang yang diperlukan kepada nasabah. Nah, ini dan baru bisa diadakan akad murabahah. Sebab bank tidak boleh mengadakan akad murabahah sebelum barang-barang itu menjadi milik bank, kalau salah dalam fatwa MUI. Nah, ini bagaimana prakteknya ini? Apakah mungkin sedangkan akadnya belum ditandatangan, uang sudah diserahkan ke nasabah untuk membeli barang-barang? Ini pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, ini tentang ekonomi syariah menyangkut pasar modal. Di dalam pasar modal, kalau tidak salah, di dalam ketentuan ekonomi syariah ada dua yang ada ketentuan persyaratan. Di antaranya itu kan bisnis dan transaksi harus terbebas dari riba. Yang kedua, untuk negara yang menganut dua sistem konvensional dan sistem syariah, harus ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian setelah saya perhatikan di pasar modal, itu ada 30 ya saham pilihan yang tercatat di Jakarta Islamic Index. Itu pun satu pun perusahaan tidak ada yang mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dan juga di dalam emiten-emiten yang ada di pasar modal itu masih banyak mengeluarkan obligasi dalam bentuk konvensional. Dan juga perusahaan itu ada juga yang meminjam dalam bank-bank konvensional. Nah, bagaimana ini? Apakah ini sudah bisa dikategorikan kepada syariah? Yang keempat ini usul saya. Cukup 3 ya, baik mungkin. Nah, satu lagi. Oke, baik ya. Yang dipersingkat Pak. Usul kepada Bapak Dirjen. Oke. Nah, ini untuk masalah penerbitan sertifikat. Kalau saya perhatikan ya di dunia bisnis atau di dunia ekonomi itu sebelum dididik dites dulu, sehingga seseorang itu akan mendapatkan sertifikat broker, analis dan segala macam, dites dulu baru dididik. Maka untuk kita ini supaya teruji, maka untuk dididik itu lebih baik kita tes dulu siapa yang berkeinginan untuk memiliki pendidikan, dites apakah mencukupi kemampuan ekonomi syariah atau tidak. Kalau mencukupi baru dididik untuk mendapatkan suatu sertifikat level 1 atau level 2. Itu usul saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak yang terhormat Pak Taslim. Untuk yang keempat mungkin nanti dijawab Pak Dirjen pas penutupan acara ya Pak ya, atau Pak nanti yang mulia Pak Ketua Kamar. Baik, kembali ke pertanyaan. Silakan ke yang terhormat Bapak Adi Warman. Yang pertama tentang sejauh mana transformasi ekonomi syariah bisa diterapkan di Indonesia, karena contohnya sebenarnya masyarakat itu masih 50-50, masih milik PN, masih milik PA misalnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang ini proses Pak, proses dengan banyaknya nanti sengketa-sengketa yang masuk ke PA dan banyaknya sengketa-sengketa itu yang dapat diselesaikan oleh PA dengan cara yang adil, dirasakan oleh nasabah maupun bank, maka nanti orang makin lama makin percaya kepada PA Pak. Nah ini sekarang kan karena yang tadi sudah kami sampaikan secara statistik itu banyak kalahnya bank di PA, jadi bank merasa ini kayaknya kurang pas ke PA. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita jawab Pak, saya setuju dengan Pak Dirjen, kita nggak usah jawab pakai kata-kata lah, tapi kita jawab dengan perbuatan kita tunjukkan bahwa kita adalah paling siap untuk hal ini, dan kita paling komitmen besar untuk menyelesaikan, memperbaiki ini semua, sehingga nanti orang akan tahu sendiri Pak, ya speaks louder than word biasanya, dia akan bicara lebih kuat daripada kata-kata. Saya yakin nanti di kemudian hari, pengalaman saya sih mudah-mudahan di PA nanti hasilnya jauh lebih dirasakan adil oleh kedua belah pihak dibandingkan kalau yang di tempat lainnya Pak. Saat ini kan nasabah banyak merasa pihak bank punya kekuatan jauh lebih kuat daripada dia, gitu Pak. Jadi nasabah bagian kalahnya aja terus. Di PA kembalikan, bank bagian kalah aja terus, benar ya? Nah ini harus kita buat seimbangkan lah, kita buat seimbangkan supaya semua pihak merasa inilah yang jalan keluar terbaik.
Yang kedua menurut saya yang untuk wa'ad revolving Pak. Revolving ini memang dia kan jadi ceritanya gini Pak. Kalau kita kasih murabahah, ini asal usulnya dulu Pak, asbabun burut ini Pak. Kalau kita kasih murabahah dalam jangka waktu 5 tahun Pak, yang waktu 5 tahun, maka harganya kan nggak boleh berubah Pak. Sekali kita sepakati harganya berapa, maka dia nggak boleh berubah. Misalnya harga mobil 100 juta, kita jual katakan 120 juta. Sekali harga 120 juta itu kita sepakati, kan 120 juta ini nggak bisa berubah. Walaupun tingkat suku bunga naik, kemudian suku bunga turun dia. Nah, jadi banyak bank itu nggak berani ngasih murabahah jangka panjang Pak. Nggak berani ngasih murabahah jangka panjang, terutama pada saat ekonomi lagi gonjang-ganjing kayak gini, karena suku bunganya begini. Akibatnya, caranya, makhrajnya itu dia kasih wa'ad. Ilmunya gitu Pak. Kasih wa'ad 5 tahun misalnya, kemudian dia potong-potong menjadi akad. Wa'ad 5 tahun namanya line facility, fasilitas pembiayaan atau fasilitas kelonggaran tarik, terserah banknya apa namanya, selama 5 tahun yang bisa ditarik, dipotong-potong menjadi akdul ijarah tiap tahunan, gitu ilmunya Pak. Sehingga ini bisa memungkinkan adanya perubahan harga. Bahkan sekarang ini 6 bulanan, bukan 3 tahunan. Bahkan ketika keadaan menjangan ini tiap 3 bulanan Pak. Tiap 3 bulanan dia ijarahnya dipotong-potong tiap 3 bulanan. Jadi kayak bapak nyewa rumah. Nah, nyewa rumahnya itu wa'adnya 5 tahun, tapi akad ijarahnya tiap 3 bulanan. Sehingga bank mempunyai kesempatan untuk merubah ujrohnya tiap 3 bulanan mengikuti pergerakan ekonomi yang ada. Nah, ini dia pakai ilmunya seperti itu Pak. Jadi pakainya ilmunya wa'ad untuk ngakalin supaya dia nggak terpentok tadi. Memang sampai sekarang juga belum selesai itu persoalan mengenai harmonisasi hukum positif sama hukum syariah. Ya kita jalanin aja lah. Nanti ada jurisprudensi kan jadi hukum positif juga Pak. Jadi kita sabar-sabar dulu. Ini karena jurisprudensinya belum ada aja. Tapi dengan adanya nanti putusan-putusan PA, itu kan jadi jurisprudensi nanti Pak. Jurisprudensi ini nanti jadi hukum positif. Jadi insya Allah nanti kemudian harinya akan jadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai mudharabah Pak. Detail Pak misalnya dari Iya, ini mudharabah ini memang ada dua nih Pak, ada dua aspek jawaban Pak. Kalau kita merujuk pada misalnya ya, hal mazhabnya kita misalnya merujuk bid'ah mustahid lah Pak. Memang ini nggak masuk dalam golongan kita orang pondok sebagai kitab mutabarok benar Pak. Tapi seandainya kita merujuk Pak bid'ah mustahid Pak. Seandainya merujuk pada bid'ah mustahid lah gitu Pak ya. Karena yang lurus kan nggak dalam daftar kitab mutabarok nggak masuk bid'ah mustahid ya. Nah dia termasuknya mustahid ya. Nah kalau kita merujuk pada bid'ah mustahid misalnya Pak, itu dikatakan bahwa ketika mudharib yudharib, ketika musim mudharib memudharabahkan kembali hartanya pada mudharib yang kedua, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada mudharib pertama, ya kan gitu Pak. Kalau saya punya taksi atau saya punya angkot, saya kasih angkot ini kepada seorang supir angkot. Nariklah, enggak, bawalah mobil aku ini, nanti sore-sore store padaku, kan gitu Pak. Kalau ternyata si mudharib pertama ini, sopir angkot saya percaya ini, ternyata dia manggil lagi sopir berikutnya, sopir tembak, ya lah. Lalu dia bilang, engkaulah yang menjadi mudharib kedua, al-mudharib yudharib. Ya. Maka kalau terjadi serempetan atau segala macam, siapa yang saya tuntut Pak? Mudharib pertama apa sopir tembaknya? Yang pertama, sopir batangannya yang saya tembakkan. Saya kasih amanah ini pada Anda, bukan pada dia. Jadi kalau ada apa-apa, Anda harus tanggung jawab. Ini salah satu cara untuk mengunci sebetulnya Pak. Di mana dalam ilmu al-mudharib yudharib katakan nasabah penyimpan dana mengatakan tanggung jawab bank. Itu sebabnya semua dana pihak ketiga di bank syariah juga didiamkan oleh LPS. Nah ini ilmunya begini Pak. Ada al-mudharib yudharib. Sehingga nasabah penyambung itu mengatakan bank tanggung jawab. Saya mudharabah ini pada Anda.
bahwa Anda ngasih lagi ke sebelah sana, al-mudharib itu dorib, gitu. Nah, ini aspek pertama jawabannya dari sisi pihak ketiga, sehingga dananya itu semua dijamin oleh LPS. Kalau kita nggak pakai ilmu al-mudharib, bingung kita udah. Karena ilmu fikih, mudharib dalam hal ini bank Pak ya, dari sisi sini ya, dari sisi bank menerima tabungan, menerima deposito kan, selesai satu masalah. Sekarang masalah kedua, dari bank ketika ngasih kepada mudharib dalam hal nasabah debitur, ya kan Pak? Debitur kan, kalau tadi kan dari segi penyimpan dana ke bank, sekarang dari bank ngasih ke debitur. Kalau di kitab fikih yang lazim di luar negeri, nah ini juga terobosan baru ini, ilmu Indonesia ya Pak. Ini kayak sambilan muhtadi ini. Bagi dua dulu, baru hukum waris, benar nggak? Ini harta bunuh ini ilmunya. Nah, jadi kita pakai, kalau dia yang biasanya itu dia dalil amnya adalah apabila terjadi kerugian, maka kerugian menjadi tanggung jawab sahibul mal, tadi itu Pak. Kecuali dalil khos, ya kan? Kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian nasabah atau nasabah melanggar mudharib atau mudharib melanggar syarat. Jadi kalau di dunia yang di tempat lain, ini biasanya cuma dua tingkatannya. Dalil am, apabila rugi tanggung jawab sahibul mal. Dalil khos, kecuali kerugian itu akibat kelalaian atau melanggar syarat, maka menjadi tanggung jawab mudharib. Di Indonesia kita punya 3 lapis Pak. Terbaru ini. Terbaru. Dalil amnya bukan itu. Dalil amnya nomor 1, mudharib wajib mengembalikan uang mudharabah utuh kepada sahibul mal. Itu dalil amnya. Kalau nggak utuh namanya sedekah, bener nggak? Iya Pak, iya Pak. Iya. Kalau nggak dibalikin berarti sedekah, namanya bener nggak? Ini harus balik. Jadi dalil amnya bukan yang ini, dalil amnya yang ini. Bahwa mudharib wajib mengembalikan uang mudharabah kepada sahibul mal secara utuh, gitu Pak. Dalil khos baru, kecuali apabila terjadi kerugian, benar nggak? Benar nggak? Ya. Jadi yang pertama dulu dalil amnya kita benerin. Dalil amnya wajib mengambilkan utuh, kecuali rugi. Nah, itu baru. Kecuali rugi, maka kerugian tanggungan sahibul mal. Khusus, nah itu. Dalil kecuali dari kecualinya, kalau ruginya itu karena kelalaian dari mudharib atau melanggar syarat, baru tanggung jawab mudharib. Ini ilmu terbaru Pak. Kalau luar negeri cuma 2, dalil am dan khos. Gitu 3. Ini kebiasaan baca yang ulumuddin. Ini udah levelnya lain tasawuf. Jadi kita 3 Pak, dalil am dan khos. Khusus yang khusus. Dalil amnya balikin 2. Balikin. Utuh kita bilang. Kecuali rugi. Kalau rugi cicai ya. Tapi kalau ruginya gara-gara lu yang nanggung gitu. Bener ya? Ini. Nah ini juga sebetulnya kalau mau dibilang Pak, ini di luar negeri itu nggak ada yang pernah berhasil. Beberapa masyarakat nggak jalan, Pak. Nggak jalan. Beberapa masyarakat di luar negeri nggak jalan. Yang berhasil cuma 3 negara. Pertama Iran nggak usah dihitung. Iran mah negaranya lain. Iran itu mudharabah musyarakah berhasil karena 2 hal. Pertama, masyarakatnya primordial, kayak kita tinggal di desa sama kiai, bener ya? Ente mau kemana juga nggak bisa lari dari sana, bener ya? Karena social sanctionnya di Iran itu, sanksi sosialnya keras sekali. Kalau mudharabah ente main-main, ente dikucilin sama masyarakat di Iran. Yang kedua, di Iran ada namanya polisi wilayatul hizbah, polisi ekonomi. Dia nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, pokoknya sikat, udah final. Jadi cepet dia ininya putusannya. Kalau kita lain, jadi Iran nggak usah dihitung. Yang kedua, negara yang berhasil mudharabah masyarakat Sudan nggak usah dihitung juga, udah pada rugi. Sehingga mudharabah masyarakat di Sudan dilarang, tidak boleh mudharabah masyarakat selama 2 tahun dibekukan, nggak boleh, karena rugi semua. Karena ya gitu aja pakai Bismillah, fi amanillah. Bisa minta maaf belakang ya. Yang ketiga, negara yang paling berhasil itu Indonesia Pak.
Indonesia itu mudharabah-musyawarahnya udah 30% sekarang. Hebat Indonesia ini. Sehingga orang dari luar negeri semua belajar. Saya diundang ke Maldives, diundang ke Turki, diundang mana? Mau belajar tentang mudharabah-musyawarah. Nah, kita bilang bagaimana? Akadnya tak perlu apa dijawab, benar ya? Udah jauh-jauh terbang kalau ke Borok. Seru, benar ya? Udah. Waktu dia udah bayar mahal-mahal sini belajar sama kita. Habis itu dia ngomel lagi sama kita. Kenapa kira-kira ngomelnya, Pak? Di Indonesia mudharabahnya itu udah kita set sedemikian rupa. Ini Indonesia kreatif, Pak. Kreatif kita, Pak, kalau paling kreatif kan. Kita ada orang yang benar. Jadi mudharabahnya kita sudah buat 2 tingkat, Pak. Dari Bank Syariah kepada BMT, kepada koperasi, kepada BPR Syariah, kepada multi finance pakai mudharabah. Ya, Pak. Tapi dari mereka ini, dari BMT, BPR Syariah, koperasi, multi finance kepada nasabah akhirnya murabahah. Jadi sebetulnya ini adalah mudharabah fil murabahah. Jadi kita berbagi hasil dari sesuatu yang pasti. Nah, benar ya? Ngomel orang, kalau begini mah gue juga bisa lah. Kenapa kalau lakuin, benar ya? Ini kan telur Columbus, benar ya? Suruh diriin telur kagak yang bisa. Columbus rebus telurnya didiriin bisa. Orang baru bilang, bisa. Ini siapa? Yang kedua, itu berhasil di Indonesia. Semuanya sekarang pakai gitu, Pak. Mudharabah fil murabahah. Mudharabah fil murabahah. Nah, yang kedua ilmunya kita pakai wa'ad dulu. Kasih wa'ad mudharabah 5 tahun. Baru kita mau cairin kalau kita punya SPK, surat perintah kerja. Jadi kita tahu surat perintah kerja nilainya berapa, bakal dapat duitnya berapa, kita tahu, benar ya? Kita hitung biayanya, kita tahu berapa. Nah, 2 hal ini yang membuat Indonesia mudharabah musyawarahnya jalan. Negara lain nggak jalan. Dia mau pakai siapa mana bisa. Indonesia berhasil berat untuk ini karena kita mudharabah musyawarahnya kita cara penerapannya agak berbeda dengan negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya lagi juga di Indonesia kita pakai jaminan mudharabahnya. Ini terbaru lagi ilmunya. Dalam ilmu fikih mudharib bukanlah dain kan gitu. Ini kan gitu kan. Oleh karena itu mudharabah musyawarah nggak boleh pakai jaminan gitu ya. Ya. Di Indonesia pakai fikihnya gitu kan. Kita pakai. Kita bukan jaminan terhadap bisnis. Kalau bisnis risk, kalau risiko bisnis kami nanggung soal. Tapi kami minta jaminan terhadap karakter amanah. Ente amanah ke orangnya. Gitu, bukan bisnis, kalau bisnis tahu. Tapi kalau ini ruginya gara-gara khususul khus tadi, khususul khus itu, kita minta jaminan. Jadi di Indonesia kita mudharabahnya pakai jaminan. Bukan jaminan atas risiko bisnis, tapi jaminan karakter orangnya. Nah, Indonesia, Pak. Indonesia, dia jangan ngerti caranya. Sampai dia kagak ngerti. Yang berikutnya murabahah. Memang murabahah dengan imam fikihnya kita nggak boleh itu lah tapi malaysia indah. Kita nggak boleh menjual suatu barang yang belum punya kita. Lah tapi malaysia indah. Nah, tadi udah kita ajarin kalau mentok belok kanan, Pak, wakalah. Pakai wakalah, Pak. Tidak tunjuk nasabah menjadi wakil untuk membeli barang. Ya, Pak. Tapi akadnya kan belum jadi, Pak. Kenapa kita punya uang? Kita bikin wakalah, akad wakalah. Akad wakalah jadi wakil kita untuk membeli barang. Sehingga waktu barang itu dibeli, milik siapa barangnya? Milik bank. Sama kita nyuruh pembantu kita ke toko. Walaupun yang beli pembantu kita, miliknya milik kita. Ya. Setelah barang itu kita beli, baru kita jual lagi kepada dia. Jadi nasabah punya 2 fungsi. Pertama fungsinya sebagai wakil, kedua fungsinya sebagai pembeli. Mantap ya. Ya. Kalau fikih nggak pakai tikungan, namanya bukan fikih, benar ya? Fikih ya. Dan berikutnya ada mengenai pasar modal. Pasar modal memang ini dia ada 2, Pak. Ada saham syariah. Kalau saham syariah ini adalah saham-saham yang menurut kriteria kita sesuai syariah. Jadi dia kan nggak perlu ngaku syariah. Kita periksa aja kalau dia
memenuhi kriteria syariah, dia syariah gitu aja Pak. Nah, memang ini ada ilmunya lagi nih, ilmunya lagi nih Pak. Ilmu lagi. Ini beda sama Malaysia. Kalau Malaysia kan semua, kalau Qurannya mah sama benar ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Itu nggak bisa ditawar Quran benar ya. Kalau udah ketemu syariah kita nyerah dah. Tapi selama dia fakir, kita gak ada nyerah benar ya. Nah, kalau syariah kita nyerah. Kalau Allah sadaqallah wa sadaqur rasul. Kalau syariah Pak, kalau fakir lain cerita. Benar ya Pak? Sama, Qurannya sama, wala talbisul haqqa bil batil. Tapi kalau di Malaysia, ketika talbisul haqqa bil batil, ilmunya dia pakai umumul balwa. Ilmunya dia ini, kaidah yang dia pakai umumul balwa. Umumul balwa ini kalau kita pakai jubah, mau pergi sholat Jumat ke masjid, lalu ada becek-becek, dan itu ada tai onta, tai kuda segala macam, campur sama air becek-becek, lalu kita kena cipratannya, berarti jubah kita kena najis kan gini ilmunya. Kalau kena najis maka nggak boleh pakai untuk sholat, benar ya? Kalau kita pulang nanti jubah kecipratan lagi, jubah habis nggak ke masjid kali gitu. Sehingga ilmunya kaidah yang dipakai umumul balwa. Satu keadaan haram yang tidak mungkin kita lepaskan diri darinya, gitu. Ya bagaimana emang begini dah, namanya umumul balwa. Itu yang dipakai di Malaysia. Jadi suatu keadaan haram yang kita nggak bisa keluar dari dia. Apa boleh buat dah gitu. Kalau di Indonesia kita nggak pakai umumul balwa Pak. Apabila ada halal sama haram nyampur di Indonesia nih, rumus pertama, apakah halal dan haramnya bisa dipisah? Tafriqul halal anil haram. Nah itu, kita ilmu tafriq, kita nggak pakai umumul balwa. Kita ilmu tafriq, tafriqul halal anil haram. Bisa ditafriq apakah enggak? Gitu. Kalau bisa ditafriq, maka yang halal kembali pada hukum asalnya halal, yang haram kembali pada hukum asalnya haram. Gitu ilmunya. Nah, ilmunya gitu. Nah, pertanyaan. Ini muncul ilmunya nih. Waktu menentukan fatwa kebolehan kopi luwak. Kopi luwak. Kopi dimakan sama Musa, keluar dari merah kan gitu. Pertanyaan, halal apa haram kan gitu. Nah, kita pakai ilmu ini tapi kalau halal dan haram. Kita tanya, itu kopi hancur atau utuh? Kalau hancur namanya bukan kopi. Ya, benar ya. Tapi kalau kagak hancur namanya kopi. Berarti ini tafriqul halal anil haram. Nah, tapi ada campur sama tai-tainya. Nah, kita cuci. Halal jatuhnya. Ini kita pakai di saham. Karena tidak ada perusahaan yang tidak minjem duit dari bank konvensional. Nggak ada. Cari aja kalau nggak ada. Tidak ada perusahaan yang nggak naruh duitnya di bank konvensional. Nggak ada. Jadi akhirnya kita tafrik. Kita kasih toleransi. Nah, kan haram juga beda-beda. Ada haram Mongol dong. Iya beda-beda Pak. Nah kalau haram semuanya sama repot ya. Kalau dosa namanya ada dari lapang Pak, ada sunuba, ada macam-macam itu tingkatannya. Kalau sama bahaya, repot. Seandainya ciuman itu haram dan zina juga haram, karena sama-sama haram, mendingan zina daripada ciuman. Benar apa salah? Karena tingkatan haramnya beda. Tingkatan haramnya beda. Makanya kita bagi. Yang pertama, bisnisnya tidak boleh melakukan bisnis yang haram. Nah ini. Yang dalil kita haram qat'i dulu Pak. Jadi kita pakai haram syariah namanya haram qat'i. Yaitu apa? Yang 4 hal itu yang diharamkan. Babi, khamar, bangkai darah, nggak boleh. Perusahaan peternakan babi haram. Itu. Bangkai nggak boleh. Biar kata dia bikin bakso babi rasa sapi tetap haram. Kecuali bakso sapi rasa babi. Itu dapat begini panjang itu. Sama kayak itu Bu, peternakan lele, tapi lelenya dikasih makan babi tiap hari. Nah, itu jadi hakim. Halal haram. Lele, tapi kasih makan babi tiap hari. Halal, karena nggak ada rumusnya Quran dan hadis mengatakan lele haram. Lele halal.
perusahaan bir. Angker bir Jakarta itu semua keluarin, Pak. Angker bir bintang nggak keluarin. Bank konvensional keluarin, lembaga keuangan konvensional semuanya keluarin. Rokok kita keluarin. Nah, rokok ini persoalan juga. Rokok halal apa haram? Nah, ini. Kalau fatwa MUI kan mengatakan haram untuk ibu hamil, anak atau tempat umum, benar ya? Jadi haramnya ini bukan haram qat'i, bukan haram syariah. Ini haramnya haram fikih. Tergantung jadinya. Jadi ini kan marokiin juga kan. Fatwa rokok haram susah. Iya, kiai yang punya pabrik rokok. Malah dengan rokok ini saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini gimana? Ini kayak cerita Abu Nawas yang suka minum ini. Iya. Jadi di dalam kita pun rokok kita keluarin, Pak. Udah jam 12 baik-baik. Kita akhiri sampai sini. Nanti kita terusin setelah ini. Terima kasih, maaf lahir batin. Bila kita bagi walidayah, kalinaya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Durrahman. Kita lanjutkan sesi setelah jam 1. Pak Durrahman nanti kembali lagi, sementara itu digantikan oleh Pak Profesor Jahid Mubarok. Beliau mau pergi, Pak, untuk tengok yang sakit. Saya pamit sebentar untuk mengajak Mas Sakit. Setelah saya pamit, nanti Pak Jahid Mubarok akan nyari saya. Oh gitu mungkin. Karena Pak Jahid Mubarok ini juga dia di DSN, jadi dia tahu seluk-beluknya tikungan-tikungan apa ini dia paham dia tuh ini. Oke. Baik, kita break sampai jam 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.